Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mainur Chadija, aku mahasiswa semester 4 di Psikologi UHAMKA. Tujuan aku bikin video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah aku, yaitu Psikologi Dakwah. Dan juga aku akan mengambil materi 5 kunci atau 5 rahasia sukses dari Imam Syafi'i. Baiklah teman-teman, selamat menonton. Oke, sebelum kita ke 5 rahasia sukses dari Imam Syafi'i, saya akan membacakan profil singkat dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi dan meninggal di Fustat, Mesir pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Imam Syafi'i merupakan mufti besar Sunni Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong dari kerabat Rasulullah. Ayahnya yang bernama Idris bin Abbas, serta ibunya yang memiliki nama Fatimah al-Azdiyah. Imam Syafi'i mampu menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun dan mampu menghafal kitab Al-Mutawa yang memiliki tebal 1500 halaman dalam waktu 9 hari saja. Imam Syafi'i juga merupakan seorang sastrawan dan ahli bahasa yang memiliki ribuan syair terkenal. Selain jago syair, Imam Syafi'i juga pandai memanah. Beliau mampu menembakkan 10 anak panah secara bersamaan dan ke-10-10-nya tepat sasaran. Imam Syafi'i telah mengarang lebih dari 99 kitab, yang kemudian kitab-kitabnya itu dihimpun dalam 2 kitab tebal fenomenal yang saat ini kita kenal dengan nama dan Ar-Risalah. Baiklah teman-teman, setelah mengetahui profil singkat dari Imam Syafi'i, sekarang saya akan memberikan 5 rahasia sukses dari Imam Syafi'i. Rahasia pertama, yaitu ibunda yang tangguh. Ibunda Syafi'i terkenal akan kecerdasannya dan kepribadiannya yang tegas, jujur, dan pemberani. Dan sekarang saya akan memberikan karakteristik atau sifat-sifat dari Ibunda Asy-Syafi'i. Ibunda Asy-Syafi'i memiliki sosok yang kuat dan pemberani. Seperti yang kita tahu, Syafi'i kecil lahir dalam keadaan yatim, yang artinya sang ibunda harus berjuang untuk dirinya dan untuk Syafi'i, sehingga terbentuklah pribadi yang kuat dan mandiri pada diri Ibunda Asy-Syafi'i. Sosok lainnya dari sang ibunda yaitu adalah Ibunda Syafi'i memiliki pandangan yang visioner. Ibunda Syafi'i tidak hanya mengajarkan matematika atau cara mencari uang, tapi Ibunda Syafi'i juga mengajarkan tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu untuk akhirat nanti. Sosok atau sifat lainnya dari Ibunda Asy-Syafi'i yaitu adalah memiliki hati yang kuat dan tangguh. Ibunda mana yang tidak kuat melihat anak sematawayangnya pergi jauh untuk menuntut ilmu. Tapi Ibunda Asy-Syafi'i berpikir bahwa anak itu hanyalah titipan dari Allah semata. Maka dari itu ia rela dan mengikhlaskan anaknya untuk pergi jauh demi menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya, yaitu demi akhirat dari Asy-Syafi'i. Seperti itu teman-teman, jadi paham kan? Oke, next. Rahasia selanjutnya atau yang kedua yaitu adalah air Zam-Zam. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa ia meminum air Zam-Zam untuk 3 perkara, yaitu untuk memanah, untuk ilmu, dan untuk surga. Ketepatan Asy-Syafi'i dalam memanah bisa kita berikan nomor dari 90 hingga 100. Dan air Zam-Zam untuk ilmu, seperti kita ketahui, air Zam-Zam memiliki manfaat yang banyak sekali bagi tubuh dan pikiran kita. Dan juga Syafi'i berharap dengan meminum air Zam-Zam ini, Syafi'i berharap ia bisa dimasukkan ke dalam surga. Imam Syafi'i memiliki pengetahuan tentang air, dan ia percaya akan keberkahan air Zam-Zam yang terkandung di dalamnya. Syafi'i kecil yang hidup di Mekah sering meminum air Zam-Zam yang membuat tubuh dan akalnya menjadi jernih. Next, yang ketiga, yaitu adalah penjagaan diri. Oke, baik, di sini saya akan memberikan sebuah kisah di mana ingatan Asy-Syafi'i tiba-tiba melemah. Jadi pada suatu hari, Asy-Syafi'i tanpa sengaja melihat kaki seorang wanita tersingkap.
bersingkap tuh naik gitu kelihatan betisnya. Jadi ketika setelah melihat itu, Syafi'i melihat pada Al-Quran dan ia merasa bahwa ia sulit sekali untuk menghafalnya. Kemudian ia mengadukan hal tersebut kepada Al-Waqi. Kemudian Al-Waqi pun berkata bahwa ia harus menjauhi maksiat. Ia berkata bahwa ilmu itu adalah karunia, dan karunia Allah itu tidak diberikan kepada seorang pemaksiat. Kemudian ia juga berkata bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada seorang pemaksiat. Kemudian selain itu, Asy-Syafi'i selalu menjaga dirinya dari membuang waktu atau melakukan hal yang sia-sia. Jadi ada kisah di mana Asy-Syafi'i melewati seorang pemuda yang bermain, sekelompok pemuda yang bermain dadu. Kemudian dia berkata, "Aku membenci orang yang sibuk melakukan pekerjaan yang tidak bermanfaat baginya untuk dunia dan akhirat." Selain itu, Imam Syafi'i pun selalu menjaga perutnya dari makanan-makanan yang haram. Ada sebuah kisah di mana Imam Syafi'i mampir ke rumah salah satu muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mensuguhkan makanan kepada Syafi'i, dan kemudian Syafi'i melahapnya dengan sangat banyak, makan dengan lahap. Kemudian hal itu ternyata mengundang kritikan dari putrinya Imam Ahmad bin Hanbal. Putrinya menyampaikan kritiknya tersebut kepada Imam Ahmad, dan kemudian Imam Ahmad menyampaikan kritikan putrinya tersebut kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pun menjawab, "Sesungguhnya aku makan banyak darimu karena aku mengetahui bahwa semua makanan yang ada pada dirimu dan makanan yang kamu peroleh itu adalah makanan yang halal. Dan aku juga mengetahui bahwa Anda adalah orang yang pemurah. Adapun makanan dari seorang yang pemurah itu adalah obat. Sementara makanan dari orang yang bakhil atau pelit itu adalah penyakit." bakhil oke. Kemudian Imam Syafi'i itu berkata, "Aku makan bukan untuk mengenyangkan perutku, melainkan untuk berobat dengan makanan Anda." Sungguh Syafi'i, Masya Allah. Selain dari menjaga hal-hal tersebut, ternyata ada satu poin penting lagi yang harus kita teladani juga dari Imam Syafi'i, meskipun ia bukan seorang nabi, yaitu ia selalu bersikap zuhud. Ia selalu menjaga dirinya atau hatinya agar tidak dilekati oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Rahasia yang keempat yaitu adalah ibadah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku atau beribadah kepadaku." Nah, baiklah, di sini saya akan menceritakan bagaimana sholatnya, tilawahnya, dan juga sedekahnya Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama yaitu sholatnya. Al-Qarabis pernah menuturkan bahwa ia mengaku pernah menginap di rumah Asy-Syafi'i selama 80 malam. Ia melihat Imam Syafi'i selalu sholat malam di sepertiga malamnya. Kemudian Arabi pun berkata bahwa Imam Syafi'i selalu membagi malamnya menjadi 3 bagian. Yang pertama, sepertiga malamnya untuk menulis, sepertiga kedua untuk tidur, dan sepertiga yang terakhir untuk sholat malam. Sulaiman berkata bahwa Imam Syafi'i telah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Dan semua hal itu ia lakukan di dalam sholatnya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke sedekahnya Imam Syafi'i. Jadi, Arabi bin Sulaiman berkata bahwa tiada satu hari pun yang dilewati oleh Imam Syafi'i tanpa bersedekah, meskipun itu di malam hari dan di bulan Ramadan. Baik, kita ke rahasia selanjutnya, yaitu rahasia yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah pergaulan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sejak kecil selalu menjaga pergaulannya dari hal-hal yang buruk, hingga kemudian ia menjadi pribadi yang tegas dan kuat dan mandiri tentunya. Saat Syafi'i kecil, Syafi'i lebih memilih tinggal di dusun Huzail, di mana di dusun itu bahasa bahasa Arab masih sangat murni. Kaum Huzail, Desa Huzail terkenal akan kesustraannya dan kesyairannya. Lagi-lagi nasihat sang ibunda mengajarkan bahwa Syafi'i harus berteman dengan orang-orang yang ahli di bidangnya, agar kemampuan studinya atau belajarnya berkembang pesat. Nah, kemudian dilihat dari perkembangan Imam Syafi'i yang berteman dengan desa-desa dusun Huzail ini memberikan efek yang bagus untuk Syafi'i, di mana bahasa Arabnya mulai dan makin meningkat. Yang kemudian Imam Syafi'i menjadi ulama yang tidak pernah kalah berdebat. Ia juga menjadi ahli syair, yang syairnya
yaitu isinya begitu indah. Setelah itu Imam Syafi'i pindah dari desa kelahirannya menuju Mekah, karena pada saat itu Mekah merupakan pusat ilmu Al-Quran. Imam Syafi'i pun berteman dengan ahli-ahli Al-Quran, sehingga ia pada usia 7 tahun mampu menghatamkan atau tahfiz Al-Quran 30 juz pada usia 7 tahun. Setelah ia beranjak dewasa, Imam Syafi'i pun pindah dari Mekah ke Madinah. Ia berguru pada seorang ulama besar atau ahli fikih yang kita kenal dengan Imam Malik. Imam Syafi'i membersamai Imam Malik sampai akhir hayatnya Imam Malik. Pergaulannya dengan ahli fikih Imam Malik membuatnya menjadi ahli fikih juga. Kemudian setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i pun pindah ke Yaman untuk menjadi salah satu hakim di sana. Pekerjaannya itu membuatnya harus bersentuhan langsung dengan masyarakat atau orang-orang yang ada di sana. Pergaulannya yang semakin luas menuntut Imam Syafi'i untuk membumikan seluruh ilmu yang dimilikinya. Jadi, ketika Imam Syafi'i berceramah atau mengajar, bahasanya itu mudah dimengerti oleh akal sehat dan nasihat-nasihatnya itu masuk ke dalam lubuk hati. Setelah dari Yaman, Imam Syafi'i pun pindah ke Irak. Yang seperti kita tahu, Irak pada zaman dahulu itu kota metropolitan atau seperti New York. Di sana adalah pusat kekhalifahan Islam yang dimana khalifahnya bernama Harun ar-Rasyid, yang dimana kultur budayanya berbeda sekali dengan negara-negara yang pernah didatangi oleh Imam Syafi'i. Kemudian, karena perbedaannya itu, membuat Imam Syafi'i menjadi lebih bijaksana dalam mengambil suatu hukum perkara fikih. Sehingga tidak mengherankan jika mazhab Asy-Syafi'i tersebar begitu luas di dunia. Setelah Imam Syafi'i berpetualang dari Palestina, Hijaz, Yaman, dan Irak, Imam Syafi'i merasa tidak puas akan ilmu yang telah dimilikinya. Kemudian ia balik lagi ke negeri asalnya yaitu Makkah. Dan ia menemukan bahwa ternyata budaya di Makkah itu juga berbeda dari negara-negara yang pernah ditinggalinya. Maka di sana Imam Syafi'i terus belajar dan menulis. Murid-murid Imam Syafi'i tiap harinya terus bertambah dan berdatangan, hingga akhirnya nama Imam Syafi'i pun makin terkenal di seluruh penjuru Mekah. Itulah 5 rahasia kunci sukses dari Imam Syafi'i. Terlepas dari aliran, seperti yang kita tahu, Islam itu ternyata di Indonesia ada memiliki aliran-aliran tersendiri atau organisasinya sendiri. Terlepas dari itu semua, ada poin-poin yang kita bisa jadikan sebagai pembelajaran atau sebagai tauladan. Meskipun Imam Syafi'i bukanlah seorang nabi, tapi sifat-sifatnya dan sikapnya patut diteladani. Dan inilah pesan dari Imam Syafi'i untuk anak muda zaman sekarang. Jika engkau tidak menahan pahit atau lelahnya belajar, maka engkau harus menahan pahit atau pahitnya kebodohan itu di masa mendatang. Jadi teman-teman semua, walaupun sekarang sedang susah, kalian sedang dalam proses seperti antara ingin belajar atau bermain, maka itu adalah keputusan teman-teman semua. Tapi Imam Syafi'i berkata, jangan sia-siakanlah masa mudamu. Kalau dari muda saja, masa mudamu saja kau tidak belajar dan hanya memikirkan tentang bermain, nongkrong atau sebagainya, maka hal itu dirasa tidak perlu sama sekali ya. Karena bibit itu tumbuh dari kecil hingga menjadi besar. Jika di kecil saja tidak pernah dibubuk atau dipupuki dengan kebaikan atau hal-hal yang baik, maka suatu saat akan menjadi besar. Bagaimana akan jadinya pohon tersebut? Ya, itu adalah intisari atau yang saya tangkap dari Imam Syafi'i. Mudah-mudahan teman-teman semua paham apa yang saya katakan, dan ini merupakan ladang dakwah bagi saya dan ladang pahala bagi saya. Semoga teman-teman sehat selalu, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas lagi dengan normal. Baiklah, di sini ada sebuah kisah. Jika teman-teman masih merasa apa sih gunanya belajar, jika teman-teman masih merasa kayak udahlah saya orang nggak mampu gitu, saya orang bodoh, saya nggak bisa belajar gitu, maka di sini saya ada sebuah kisah Imam Syafi'i kecil yang begitu mengharukan. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Dikisahkan Syafi'i kecil ini kan yatim ya sejak kecil. Maka Ibunda Syafi'i mengajak Imam Syafi'i untuk pergi ke majelis ilmunya Imam Malik. Nah, ternyata di majelis Imam Malik itu Imam Syafi'i orang yang sangat miskin sehingga ia tidak mampu membeli buku ataupun pena. Maka apa yang dilakukan Imam Syafi'i?
Imam Syafi'i menggunakan tangan kanannya sebagai pena dan tangan kirinya sebagai buku. Kemudian ia mencolek lidahnya dan menuliskan apa saja yang dikatakan oleh Imam Malik. Melihat hal itu, Imam Malik pun mendekati Imam Syafi'i dan berkata, "Wahai anakku, apa yang sudah kau lakukan? Perbuatanmu itu sia-sia." Kemudian Imam Syafi'i pun menjawab bahwa, "Wahai guruku, sesungguhnya apa yang kau lakukan ini bukanlah perbuatan yang sia-sia. Orang tuaku itu tidak mampu untuk memberikanku buku dan pulpen, sehingga aku menggunakan tangan kananku sebagai pulpen dan tangan kiriku sebagai buku. Kemudian aku menuliskan setiap hadis yang kau bacakan." Mendengar hal itu pun Imam Malik seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik pun berkata, "Baiklah, coba engkau bacakan hadis-hadis yang telah aku katakan." Nah, dengan kepintaran Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i mampu menuturkan semua hadis yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Yang dituturkan oleh Imam Malik. Aduh. Nah, ya sekian tuh kisah dari Imam Syafi'i yang belajar di majelis ilmunya Imam Malik. Semoga teman-teman semua merasa terinspirasi ketika mendengar apa yang saya tuturkan ini. Baiklah, karena sudah berakhir sesi dari video ini, saya mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya karena teman-teman telah mendengarkan hingga sampai saat ini. Kemudian saya juga memohon maaf atas video saya ini jika saya ada salah tutur kata ataupun sikap dan perbuatan. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan disehatkan dan dilancarkan rezekinya. Saya Menur Khadijah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.